Halo, selamat datang di video kedua dari materi limit series gitu ya. Kalau misalkan kalian belum tahu konsep limit itu apa sebenarnya, ini memang agak ngawang, tapi sebenarnya aku sudah berusaha coba jelaskan dengan ringkas definisinya di video part 1. Jadi kalau belum nonton, please nonton. Sebelum masuk ke teorema, aku mau bahas tentang bentuk umumnya dulu dari limit kayak gimana. Umumnya kita nulis lim x menuju sesuatu, kita bilang aja a gitu ya, dari fungsi fx. Contohnya gimana? Misalnya kita punya limit dari x menuju 2. Ini di contoh sebelumnya, video sebelumnya gini ya, dari x kuadrat min 4 per x min 2 kayak gitu. Jadi ini adalah sebenarnya ya ujung-ujungnya apa meaningnya ini? Ya ini tuh x-nya nanti diganti sama 2 sebenarnya, sebelah sini x-nya ini diganti sama angka 2 gitu. Jadi 2 kuadrat min 4 per 2 min 2 kayak gitu. Cuman kadang limit ini artinya kalau soal ada limitnya di sebelah sini, ini fungsi, terus kita kerjain di sebelah kirinya kita tulis limit x menuju 2. Biasanya case-nya adalah kalau kita kerjain semata-mata dimasukin langsung, ini error. Error itu bentuknya gimana? Ini kalau case ini 2 pangkat 2 itu 4 min 4 0, 2 min 2 itu 0, 0 per 0 itu 0 per 0 itu nilai tak tentu kayak gitu. Ya contoh kemarin ini aku ulangin lagi, x kuadrat min 4 itu bisa dijadiin x plus 2 x min 2. Sebenarnya taktiknya salah satunya adalah difaktorin gitu. Kalau difaktorin ternyata x min 2 nya bisa saling kita coret, sehingga pas kita input ini fungsi yang sama loh ya, tapi x-nya itu bisa jadi 2 plus 2 gitu, jadi 4 angkanya, tidak error lagi kalau kita kerjakan dari jalur yang berbeda. Gimana kalau kalian ketemu soal misalnya limit x menuju 2 dari x kuadrat plus 5 kayak gitu. Nah ini kalau kita langsung masukin x-nya itu kan 2 kuadrat plus 5, yaitu 4 plus 5 yaitu nilainya 9. Kalau kalian ketemu soal gini, setiap kali ketemu soal limit lebih tepatnya, kalian cek dulu sebenarnya kalau di input, main input aja itu tuh error atau enggak. Contohnya soal ini, kalau misalkan kita langsung masukin 2-nya, x-nya kita ganti jadi 2 kuadrat plus 4, 2 kuadrat jadi 4 plus 5 itu jadi 9, kan nggak error nilainya. Kita nggak perlu ngetrik terlalu banyak, bahkan nggak perlu ngapa-ngapain, tinggal input aja udah jadi, karena fungsinya nggak error kayak gitu. Oke, jadi itu bentuk dari limit ya. Terus kita masuk ke sifat-sifatnya dulu. Nah, sifatnya yang pertama, by the way cheat sheet-nya bisa kalian akses di sini nih, gitu ya, bisa kalian screenshot. Tapi aku tetap akan run through satu persatu. Jadi misalkan ada limit x menuju a gitu ya. A ini berapapun bilangan dari sebuah fungsi yang fungsinya itu saling dijumlah gitu, kayak gini misalnya. Ini sama aja kalau kita pecah. Kalau kita pecah ini sama nilainya. Limit dari fx plus limit dari gx gitu. Nah, begitupun dengan pengurangan. Kalau misalkan kita punya limit dari pengurangan dua fungsi, misalnya fx min gx gitu, maka ini sama aja kalau kita bilang limitnya kita kerjain satu-satu gitu. Jadi nggak dikurangin dulu fungsinya, tapi kita kerjain satu-satu. Limit fx itu berapa, limit x menuju a dari gx itu berapa, baru dikurangin di akhir gitu, sama aja. Terus fungsi teorema lainnya gitu ya. Kalau misalkan saling mengali gimana? X menuju a dari fx kali gx ini masih sama guys. Kalau fungsinya dikali, kadang kan mengalihkan kedua fungsi itu ribet ya. Maksudnya misalnya ini fungsi pangkat 3, ini fungsi pangkat 2, dikaliin dulu jadi pangkat 5, nanti repot gitu, dikali dulu baru dikerjain limitnya. Mending kita kerjain limitnya satu persatu. Contohnya gimana? Ya udah, kita hitung dulu limit x menuju a dari fx itu berapa, terus kita hitung sendiri limit si gx ini berapa, baru kita kali di belakangan. Biasanya lebih simpel, terkadang lebih simpel kayak gitu. Begitupun dengan pembagian ya guys. Pembagian itu misalnya limit x menuju a dari fx per gx, artinya itu di sini ya kayak gitu. Itu sama dengan satu persatu kita kerjain limit x menuju a dari fx dulu dibagi limit x menuju a dari gx kayak gitu. Ini nomor teoremanya mungkin bisa beda-beda, bisa beda sama yang di cheat sheet ya, tapi intinya sama aja. Teorema berikutnya, kalau kita punya limit x menuju a dari sebuah fungsi yang mana fungsinya ini dipangkat, misalnya pangkat apa? Pangkat m misalnya kayak gitu. Maka daripada kita fungsinya kita pangkatin dulu, kadang itu fungsi kalau dipangkatin sesuatu akan susah ngitungnya. Ya udah, kita limitnya kita kerjain dulu, temuin angkanya dulu aja. Limit x menuju a dari fx dikerjain dulu, baru dipangkatin belakangan di akhir. Nah, ini sama aja gitu. Terakhir, kalau misalkan kita punya fungsi yang dia tuh bisa disederhanakan atau konstantannya itu terpisah, misalnya gini,
limit dari sebuah konstanta K dikali fungsi fx gitu. Ini K-nya ini bisa dipindah, ditendang keluar, jadi lu ganggu aja gitu kan. K-nya dipindah keluar, baru kita berurusan sama limitnya ini berurusan sama si fx-nya doang. Limit x menuju A dari fx kayak gitu. Nah, itu adalah 6 teorema dari limit. Oke, contoh soal pertama, limit dari x menuju min 1 dari fungsi 2x plus 5 per x plus 2. Nah, ini caranya gimana? Kalau yang langkah pertama yang aku selalu anjurin, sekalipun biasanya ini jarang terjadi di soal ulangan kalian atau ujian kalian, tapi kalian harus cek dulu kalau misalkan sekedar kita masukin seperti apa. Jadi ini sama dengan misalnya 2 kali min 1 plus 5 gitu ya, masukin artinya x-nya diganti dengan ini gitu ya. Jadi min 1 plus 2. Nah, ini sama dengan min 2 plus 5 per 2 min 1 aja 1 kan. Jadi ini 3 per 1 sama dengan 3. Jadi tanpa ilmu ninja apapun, ini sudah selesai gitu ya. Ini hasilnya adalah 3 gitu. Nah, itu guys. Ya, ini pengertian limit paling basic dan most likely tidak keluar di ujian kalian karena gampang banget. Tapi ya, kadang tuh suka ada jebakan, kita udah ngerjain repot-repot pakai teori limit segala macam, ini diakal-akalin, nggak taunya sebenarnya simple, nggak ada masalah. Si fungsi ini tidak error di x sama dengan min 1. Nomor 2, limit x menuju 0 dari x kuadrat plus 3 kali x min 5. Nah, ini sama di input aja ya, cuman aku pengen sedikit jabarin supaya kalian ngerti. Ini bentuknya soalnya masih simpel, tapi biar bagus untuk jadi contoh. Misalnya kita mengerjain ini, kan daripada kita kali dulu, sebenarnya bisa langsung dimasukin nolnya ya, tapi maksud gue gini, daripada kita kaliin dulu ke dalam x kuadrat kali x segala macam gitu, ini tuh nilainya kan sama aja kayak kita bilang ini limit x menuju 0 dari x kuadrat plus 3 kali limit x menuju 0 dari x min 5 gitu kan. Kalau kita mau masukin nolnya ke setiap x, itu kan artinya begini, kita ngerjain yang sebelah kurung pertama kita limit x menuju 0 kali dengan yang kurung kedua kita limit x menuju 0 juga gitu. Jadi hasilnya adalah yang ini, yang sini gitu ya, itu jadi 0 plus 3 jadi 3, yang sini itu adalah 0 min 5 jadi min 5, jadi hasilnya adalah min 15 kayak gitu. Ini sebenarnya ya mau langsung aja sebenarnya bisa sih, jadi 3 kali min 5 sama dengan min 15 gitu, itu bisa aja. Aku tadi mau nunjukin konsep bahwa ya limit perkalian ini sama dengan dipisah-pisah, masing-masing limitnya dikerjakan terpisah, itu hasilnya sama aja, min 15. Nomor 3, limit x menuju 4 dari 2x plus 1 gitu ya. Sebenarnya ini ya sesimpel yang tadi juga, sebenarnya bisa dikerjain, masukin langsung gitu, 8 plus 1 9, jadi akar 9 sama dengan 3. Tapi secara konsep aku pengen nunjukin bahwa ini tuh sama aja kalau misalkan kita bilang limit x menuju 4 dari fungsinya gitu, terus kita akarin belakangan di luar gitu. Jadi kita mau akaran di sini karena kan ini sebenarnya tadi kalau misalkan kalian sadar ada fungsi yang gini ya, teorema yang bilang kalau misalkan limit x menuju a dari fx terus fx-nya dipangkat m gitu, kadang itu kita lebih pilih daripada fx-nya kita pangkatin dulu, mending gini aja, mending limitnya kita kerjain dulu limit fungsi ini berapa, baru terakhir kita pangkatin gitu. Nah, ini sama dengan yang namanya fx di sini, case ini fx-nya itu adalah di akar, berarti dia sama dengan pangkat setengah. Ya udah, daripada kita fx-nya kita pangkatin dulu, mending kita kerjain limitnya dulu, nanti terakhir baru dipangkatin gitu. Nah, jadi ini adalah contoh jalur pertama. Jalur kedua kita bisa bilang ini, soal ini limit x menuju 4 dan seterusnya itu bisa dikerjakan dengan ya udah kita kerjain dalamnya dulu, akarnya tuh kita pindahin keluar gitu. Jadi akar dari limit x menuju 4 bla 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 itu adalah akar dari ya ini, masukin 4-nya. 2 kali 4 plus 1 ya sama dengan akar 9 juga, sama dengan 3 juga. Jadi lewat jalur mau di akar dulu atau mau limitnya include dalam akar, itu hasilnya akan sama-sama aja kayak gitu.